Inilah fenomena ceramah dari dalam kubur yang tak lazim yang diretas Kiai Nur atau Gus Nur. Setelah dikafani hingga dikubur hidup-hidup, Gus Nur memberikan ceramah dari liang lahat. Seperti apa suasana mencekam saat Gus Nur ceramah dari dalam kubur? Apa kata MUI dan Ustadz terkait gaya ceramah yang tak lazim itu? Berdakwah di atas podium, di dalam masjid, ataupun lewat media televisi adalah cara yang umumnya dilakukan sejumlah ulama saat memberikan tausiah. Tapi bagi Sugi Nur Raharja, pria asal Probolinggo yang akrab disapa Gus Nur, justru melakukan ceramah dengan cara yang tak lazim. Gus Nur melakukan ceramah dengan dikubur hidup-hidup. Setelah tubuhnya dikafani, tubuh Gus Nur diangkat lalu dikubur layaknya proses pemakaman pada umumnya, dan setelah tubuhnya dikubur hidup-hidup dari dalam kuburnya lewat mikrofon yang sudah disiapkan Gus Nur menyampaikan tausiah tentang kematian. Maka inilah suasana mencekam saat Gus Nur memberikan ceramah dari dalam kubur hingga membuat jemaah yang hadir menangis. Jadi izinkan saya, calon mayat ini, malam ini gak akan bahas apa-apa. Malam ini gak akan gurui Anda semuanya. Tapi malam ini, ayo kabeh tak ajak bareng muhasabah. Ngitung umur, ngitung dosa. Mbuh seminggu, mbuh saulan, mbuh setahun. Ya tolong ya Allah, jadikan sisa umur yang barokah. Hanya dengan 3 lapis kain kafan, baju kain sutra yang mahal tidak dibawa, walaupun harganya 200 juta tidak dibawa. Bersyukurlah kalau mayat Anda besok ada yang mau mensolati. Aku nggak tahu itu baik atau tidaknya karena aku tidak mengerti ya. Mungkin emang anjuran dari agama seperti itu atau tidak, setahu aku sih kayaknya enggak ya. Tujuannya apa? Kenapa? Takut sama kematian itu kita harus takut. Kita umat Islam pengen memperbaiki diri terus menerus sebelum dipanggil sama Allah. Bukan berarti kita merasa emang kita di bawah kubur, kita melihat keadaan, merasakan, tidak usah. Kita membayangkan saja sudah merasakan ada di sana juga. Jadi nggak perlu harus, kalau aku ya, tapi aku nggak tahu maksud dan tujuannya apa, jadi aku nggak bisa berkomentar banyak sih. Dakwah di dalam kubur ya itu tidak pernah dilakukan memang dengan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita tidak pernah mendengar itu. Namun sebenarnya mengantar jenazah atau kita menyolatkan mayit, kita mengantar jenazah, kita menguburkan jenazah, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup nasihat untuk orang yang hidup agar ingat kepada kematian. Tak cukup hanya dengan kata-kata, Gus Nur yang dulunya dikabarkan sebagai pemain debus memberikan tausiah dengan cara ekstrim, yaitu dikubur hidup-hidup. Dalam kuburnya, Gus Nur mengingatkan tentang kematian yang akan menghampiri setiap manusia. Dan setelah sekitar 1 jam tubuhnya dikubur hidup-hidup, makam digali dan Gus Nur kembali diangkat. Setelah mendapat pertolongan mengingat kondisi Gus Nur yang tampak kram dan peredaran darahnya tak lancar, Gus Nur menutup ceramahnya dengan bersalawat. Berapa lama di dalam tadi? 2 jam. Mosok sih gak sampai ya 1 jam lagi. Nah jadi keringin, pewanas, peredaran darah tidak lancar, maka paru-paru juga nggak normal kerjanya gitu ya.
Jadi kalau memang berbicara untuk mengingatkan orang akan kematian, ya silahkan. Tetapi kalau dia mengingatkan kematian sampai dia masuk di dalam kubur dan kemudian orang di luar kubur dia cerita, begitu pengapnya di dalam, maka seperti inilah kejadian di dalam kubur. So far bagi saya itu tidak salah ya. Selama itu udah pakai untuk kepentingan berdakwah. Kalau dibilang agak lebay, ya bagi saya mungkin agak, bukan lebay ya, istilah saya mungkin agak overacting atau apa, itu terserah tanggapan. Tapi bagi saya pribadi nggak ada masalah ya. Nah, termasuk dakwah yang mengingatkan kematian. Ada yang diajak ziarah kubur. Di situ nanti kita ingat bagaimana pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kubur. Ada dakwah yang tadi mungkin masuk ke dalam kubur betul-betul. Lalu dia menceritakan bagaimana gelapnya di kubur, tidak enaknya dalam kubur, kesendirian dalam kubur. Kemudian itu menjadi renungan buat mereka yang mendengarkan. Saya pikir nggak ada masalah. Sesuatu yang kalau mendatangkan kebaikan dan itu tidak melanggar, silakan. Fenomena dakwah dari dalam kubur tak hanya dilakukan Gus Nur. Sosok dai lainnya, Ustadz Muzamil, juga melakukan hal serupa. Dimulai dengan meminum air putih, dikafani, diangkut dengan keranda, hingga dimasukkan ke kubur yang kemudian ditutup tanah dan diberi bunga serta nisan. Lantas seperti apa majelis ulama serta tokoh agama lainnya melihat fenomena dakwah dari dalam kubur seperti yang dilakukan Gus Nur dan Ustadz Muzamil? Lalu kayu-kayu papan-papan ditaruhkan di atas tubuh kita. Setelah itu kita sendiri di sana dalam kesempitan. Ini kan gak ada hukumnya itu, boleh-boleh saja kayak saudara mau naik kelapa kayak mau manjat atas pohon lalu ngomong di atas pohon, apanya yang mau dihukumin. Yang penting yang disampaikan tidak melanggar dari norma-norma Islam, kaidah-kaidah Islam. Tak perlu cari yang aneh-aneh. Ya kalau soal mau masuk dalam kuburan, yang penting dia tidak nyembah kuburan ya nggak apa-apa. Kecuali dia nyembah kuburan ya syirik kan gitu. Metode dakwah yang terbaik adalah metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan cara ceramah yang tak lazim, seperti apa kisah Ustadz kembar 3 yang baru berusia 19 tahun. Bagaimana potret keseharian Abdul Hanan Jamaluddin, Abdul Manan Jamaluddin, dan Abdul Iksan Jamaluddin ketika berada di rumah. Benarkah Ustadz kembar 3 yang ganteng itu hanya membutuhkan waktu 9 bulan untuk bisa menghafal 30 juz Al-Quran?